Gini Bang, kalau kita melihat di dalam kesempurnaan jiwa manusia, kepribadian manusia, manusia itu dibekali syahwat. Jadi syahwat ini adalah semacam alat-alat deteksi, ya, alat yang merupakan eh, pendeteksian daripada iblis terhadap keturunan Adam gitu. Bahwa pada diri keturunan Adam itu ada ruang di mana iblis itu bisa melenggang masuk untuk kemudian menyesatkan manusia. Makanya tadi saya katakan bahwa penyesat itu dari dua unsur. Ada dari jin, ada juga dari manusia. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa manusia itu berdosa karena dirinya sendiri, itu karena sudah kecenderungan asik dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau dikatakan apakah karena perbuatan iblis, awalnya yes. Lama-lama itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam golongan tadi. Minal jinnati wan nas, dalam golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, golongan manusia inilah yang kemudian ya tidak lagi butuh iblis untuk menggoda dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian daripada iblis itu sendiri. Ibarat orang yang basah, kita tidak perlu kemudian memberikan air untuk dia basah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah berendam di dalam danau. Jadi benar apa yang saudara katakan. Tapi awal mula daripada jatuhnya manusia ke dalam sebuah dosa itu disebabkan karena iblis itu sendiri. Iblis itu sendiri yang kemudian mencoba untuk menggodai manusia. Itu banyak hal di dalam Al-Quran diterangkan sama. Bahwasanya kita akan dibuat bermusuhan dengan keturunan Adam akan dibuat bermusuhan dengan iblis. Begitu juga di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 3 misalnya. Bahwa Allah telah menciptakan manusia itu, keturunannya akan bermusuhan dengan iblis. Oleh karena itulah kemudian, benar yang saya katakan tadi, iblis akan tetap menyesatkan manusia, agar manusia itu jatuh ke dalam dosa kekal. Apa itu? Menduakan Tuhan. Kalau dosa-dosa yang lain, itu sangat jelas. Dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lain selain daripada kesyirikan itu diampuni oleh Allah, meskipun ada indikasi. Putus-putus. Ya. Juma, tolong diulangi. Ya. Putus-putus dia. Ya, jadi saya katakan kepada saudara bahwasanya semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali satu, dosa syirik. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan maksiatan lalu kemudian Anda mati dalam dosa itu, Anda masuk ke neraka. Tetapi setelah dosa-dosa Anda itu terhapuskan di neraka, Anda memiliki kebaikan, Anda diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Selama Anda tidak mensyirikkan, menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Tapi kalau mati dalam kesyirikan, menyembah selain daripada Allah, maka itu akan dihukum dengan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian iblisnya akan cenderung berkongkol mencari bagaimana keturunan Adam ini menyembah selain daripada Allah, supaya manusia ini menemani dia selamanya di dalam api neraka. Karena itu sumpah iblis. Makanya dalam kitab saudara ada dikatakan, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk menggodai manusia, untuk membedakan antara baik dan yang buruk. Itu yang perlu dipahami dengan baik, Bang. Jadi saya katakan bahwasanya iblis itu bekerja melalui jin, setan, iblis, dan juga melalui manusia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan yang lain. Berarti Pak Juma menganggap bahwa iblislah penyebab Pak Juma pertama berdosa, ya, bukan keinginan, ya? Keinginan itu muncul karena bisikan setan itu tadi, Bang. Sebentar dulu. Contoh keinginan misalnya. Muncul, ya? Keinginan Ya, muncul contoh karena bisikan setan. Oke, contoh misalnya, kita tahu bahwa sesuatu barang itu adalah bukan barang kita. Hati kita akan mengatakan itu bukan punya kita, jangan kamu ambil. Tetapi kemudian iblis yang mengatakan, ambillah, itu nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Ambil, itu bisikan, Bang. Berarti keinginan pertama kita, ya. Sudah jelas, ya? Iya, ya? betul. Ya, betul. Iblis mengeksploitasi aja kan. Ya, membantu kita kan. Iya, maksudnya gini, ada potensi di dalam diri manusia. Tadi kan saya sudah mengatakan, ada sinyal. Iya. Ada sinyal. Apa itu? Syahwat.
Apa syahwat itu? Keinginan. Ya, Gitu. iya. Keinginan itu baru didukung oleh iblis kan gitu. Berarti benar yang saya pendapatkan. Berarti iblis itu Tapi dia sebenarnya mendengarkan isi hatinya, pelaku ya kan? pendukung. Iya, iblis kan pelaku pendukung kan. Pelaku utamanya kan kita. Benar ya? Oke. Ya, nah sekarang kalau misalnya tidak ada iblisnya, apakah manusia itu akan hidup seperti malaikat, Bang? Ya. Gimana maksudnya? Loh, tapi ada syahwat, ada keinginan. Begini, faktanya begini. Kalau di dalam kekristenan itu, Gimana? itu kan malaikat ya. Itu belum ada iblis. Malaikat sudah ada. Sama seperti di Islam. Belum ada kejahatan pada saat itu. Ya dah? Tetapi meskipun belum ada kejahatan, ternyata si jin itu bisa menimbulkan kejahatan dari dirinya sendiri. Lalu dia disebutlah iblis. Ya dah? Lalu dia menghasut orang. Artinya begini, kalaupun datang iblis 1.000.000, kalau kita nggak terpengaruh, mana ada urusan sama dia. Tetapi kita hanya terpengaruh karena kita menginginkan keinginan kita gitu. Baru didukung oleh iblis. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita pun berdosa, nggak usahlah kita kambing hitamkan iblis. Kan gitu kan. Ya kita aja cukup bertanggung jawab. Tapi manusia yang sudah penuh dengan dosa ini kan senantiasa ingin mencari kambing hitam. Untuk mengharapkan pengampunan gitu ya. Saya rasa begitu. Ini pola pikirnya. Saya tidak apa ya. Tapi kalau Pak Juma menganggap bahwa iblis yang bertanggung jawab, ya saya nggak ngerti. Berarti nanti Pak Juma hanya sedikit aja bertanggung jawab. Karena pelaku utamanya Pak Juma anggap nanti mungkin iblis gitu loh. Ayo rasa gitu aja Pak Juma penjelasan saya. Bukan begitu maknanya, Bang. Bukan begitu maknanya. Jadi gini, ketika kemudian iblis itu diperintah oleh Allah, kemudian sujudlah, menghormatlah engkau kepada Adam. Tadinya iblis ini adalah makhluk yang taat. Iblis tadinya itu makhluk yang taat. Tapi karena dia memiliki rasa sombong di dalam dirinya, menganggap bahwa Nabi Adam itu lebih rendah daripada kualitas dirinya, maka kemudian dia sombong kepada Allah. Dalam dirinya, kan, Bang ya. Rasa sombong dalam dirinya ya, bukan di luar dirinya ya. Iya. Lanjut. Iya. Nah, iya. Jadi iblis itu merasa sombong, merasa dirinya derajatnya itu lebih tinggi daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk menghormat kepada Adam. Nah, sama sekarang kita ini sama. Ketika kita diminta sujud kepada Tuhan yang benar, kita merasa sombong, kita merasa lebih hebat. Lalu Bang, sekarang gini. Tadi iblis awalnya rasa sombong ya, rasa sombong, udah kan? Iya. Lalu dia itu kemudian keinginannya untuk menyesatkan orang, keinginannya untuk membinasakan orang, keinginannya itu dari mana itu? Gimana? Pertama dia kan sombong, gitu. Dia dimurkai oleh Tuhan ya. Iya. Nah, lalu dia tidak mau lagi berubah kesombongannya, kita anggap lagi itu. Lalu dia semakin bertambah-tambah kedurhakaannya. Pertanyaan saya, bertambah-tambahnya kedurhakaannya itu dari mana datangnya? Iya, dari dirinya. Karena angkara murka. Iya, karena angkara murka yang ada di dalam dirinya ingin membuktikan bahwa anak keturunan Adam itu adalah lebih rendah daripada dia. Maka dia membuktikan. Maka Bapak jangan marah, saya bicara dulu, santai. Santai napa? Saya dikasih ruang bicara dulu, Bang. Karena Anda terciduk itu sombong di hadapan Tuhan. Bukan terciduk, Bang. Saya nggak terciduk. Cuman saya sudah memastikan bahwa ternyata orang yang melakukan, pribadi yang melakukan dosa itu awalnya dari dirinya sendiri. Oh, bukan. Loh, iblis tadi dari siapa? Adam. Dengar dulu, Bang. Kenapa larinya ke iblis, Bang? Ya, kita manusia. Iya. Kita manusia, jangan ke iblis. Jangan Anda menyetarakan iblis dengan Anda, jangan. Kita ini manusia. Kalau iblis, iya betul. Iblis itu betul. Dia merasa sombong.
Ya. Dia merasa sombong karena dia merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia. Sehingga dia minta izin kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku umur panjang. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa Adam yang kau katakan lebih baik daripada aku itu adalah jauh lebih hina daripada aku. Aku akan membuat keturunannya semuanya ingkar terhadapmu. Dan aku akan menyeret semua mereka masuk ke dalam api neraka, dan hanya sedikit dari antara mereka yang akan beriman kepadamu. Itu sumpah iblis, Bang. Sehingga yang terjadi sekarang ini, kita sebagai anak keturunan Adam itu digoda, dicobai, dijerat, diajak kemudian untuk menyembah selain daripada Tuhan. Gitu, Bang. Kok ke sana gini, Bang? Belum itu kesana jelas. ini. Itu Belum jelas kesana. itu. Pembahasan belum ke sana ya. Pembahasan gini, kita tuntaskan dulu. Contohnya begini, Abang tadi kan berkata ya, Pak Juma tadi berkata, apakah kalau tidak ada iblis kita akan berdosa juga? Ya kan gitu kan? Saya jawab ya. Kenapa? Karena ternyata iblis pun berdosa waktu itu belum ada dosa, ya toh? Tapi dia punya sudah keinginan apa? Rasa sombong, ya kan? Rasa merasa lebih hebat dari yang lain, kan? Kemudian dikelolanya salah. Saya rasa kalaupun iblis tidak ada ya, Adam dan Hawa itu pasti akan tergoda dengan sesuatu itu, gitu. Lalu dia menimbulkan, oh, aku kan bisa juga melakukan ini. Begitu dia, Bang. Oleh karena itu, marilah ya ke depannya kita. Saya bukan membela iblis ya, tapi saya ingin membuat kita itu kesatria gitu. Kalau kita berdosa, nggak usah lah kita cari kambing hitam iblis. Gak enak nanti ya, nanti iblis akan menolak. Dari tadi Pak Ame bela iblis terus. Bukan membela, tetapi janganlah kita merendahkan diri kita, ya kan? Merendahkan diri kita sehingga ketika kita melakukan kesalahan kita tidak gentleman gitu loh. Kalau kita salah bilang aja saya yang bersalah gitu loh. Jangan seperti orang main bola kaki, ya toh? Ketika dia kalah, lalu yang disalah-salahkan pelatihnya lah dan lain sebagainya. Padahal dia nggak mau latihan, ya. Oleh karena itu saya memberikan pencerahan. Kalau kita nanti salah, nggak usah lah kita terlalu merendah, memperhinakan diri sehingga kita mengatakan bahwa kesalahan kita karena iblis, ya. Ini saya heran ini. Itu saya rasa gitu ya, Bang ya. Karena iblis ternyata berdosa bukan karena dihasut, tapi karena keinginannya. Manusia juga demikian, karena kita sama-sama makhluk. Kita juga berdosa karena keinginan. Makanya di dalam Alkitab jelas dituliskan, ya kan? Kamu digoda oleh keinginanmu, gitu. Bukan oleh iblis. Iblis itu hanya apa aja itu, hanya makhluk yang mengompor-ngompori. Saya rasa begitu, Bang. Ya, jadi gini, Bang. Saya ceritakan dulu sedikit tentang kronologis terciptanya manusia. Iblis lebih dulu dicipta. Tak ada yang mengganggu di situ. Normal-normal saja kehidupan iblis ini. Normal. Dia adalah makhluk yang taat menyembah kepada Tuhan. Manusia belum dicipta. Kemudian manusia diciptakan. Ketika manusia ini dicipta kemudian belum ada perintah. Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Itu belum ada tuh. Perintah itu belum ada. Belum. Diciptalah Adam. Seketika dia kemudian ya, iblisnya disuruh taat untuk sujud menghormat kepada Adam. Iblisnya nggak mau. Setelah itu muncul aturan. Adam, diambillah engkau surga ini. Diambillah engkau Gan Eden ini. Nikmati semua apa yang ada di dalamnya. Tapi satu, jangan kau menyentuh apalagi memakan buah ilmu pengetahuan. Itu sudah ada aturan tuh. Jadi sudah ada 3 tuh. Ada iblis, ada Adam, ada aturan. Jadi sudah lengkap nih paketnya nih. Nah sekarang adalah manusia dicipta dengan kesempurnaan, dilengkapi dengan syahwat, dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan aturan main. Nah saatnya manusia itu bermain dengan logikanya, bermain dengan kepercayaan keyakinannya. Ketika kemudian dia ingin taat kepada perintah tersebut, ada iblis yang menghalang-halanginya untuk kemudian taat kepada perintah itu. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Iblis senantiasa menghalangi manusia yang tadinya suci ini untuk tetap berada dalam kesuciannya dengan cara apa? Menghalangi manusia untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Menghalangi manusia untuk kemudian menyembah kepada Tuhan. Jadi tidaklah mungkin kemudian iblis itu berkongko-kongko dengan manusia agar manusia itu taat menyembah kepada Tuhannya, agar manusia suaranya hilang, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam neraka menemani mereka kekal di dalamnya gitu.
Jadi iblis itu maunya kayak begitu. Tapi yang terjadi di pola agama saudara itu sebaliknya. Iblis menjadi prakarsa, kemudian terjadinya penyelamatan dengan cara membisikkan Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesusnya mati. Akibat dari mati, teman-teman Kristen itu kemudian ditebus segala dosanya sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya kali. Jadi sehingga orang-orang yang saya katakan tadi berhasil dijerumuskan dan memahami bahwasanya ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa mereka. Nah, inilah yang saya katakan Bang, bahwasanya iblis itu akan berkongko-kongko menyeret keturunan Adam untuk kemudian menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Coba Anda pikirkan itu. Silakan. Oke, makasih ya. Gini, jadi sebenarnya berbicara tentang iblis, Kristen dan Islam itu sangat berbeda ya. Kalau iblis dijadikan dari apa ya, bahkan iblis itu diciptakan, ya kan, sebelum manusia, gitu ya. Tetapi dia disebut iblis setelah manusia. Saya bingung, kenapa? Karena ada sebuah ayat, ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, hanya iblis yang tidak sujud. Berarti iblis sebenarnya sudah ada ya, sebelum Adam. Lalu kapan? Kenapa Tuhan menciptakan iblis di dalam Islam? Saya pun heran ya. Apakah memang sengaja untuk menyesatkan manusia sehingga nanti akhirnya Tuhan bisa memenuhkan neraka dengan manusia dan jin? Saya nggak tahu. Tetapi kalau iblis di dalam kekristenan itu bukan diciptakan, tapi dia terbentuk oleh pola pikirnya sendiri yang menentang dan menghasut. Makanya dia karena ingin menyamai yang maha tinggi, lalu dia dibuang ya, karena kesombongan ya. Tapi dia kesombongan bukan karena dia disuruh sujud kepada manusia, tidak. Jadi kalau abang bilang siapa yang diperintahkan menyembah manusia, sujud kepada manusia, ya Allah. Kalau menurut saya ya, menurut penjelasan abang itu sendiri. Karena abang sendiri yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Itu nanti pasti saya yakin bahwa sujud itu nanti abang politisir entah apalah maknanya ya. Tetapi istilahnya sujud lah. Nah itu ya. Jadinya iblis itu sudah ada sebelum manusia dijadikan jauh sebelumnya. Tetapi nanti abang di mana itu kalimatnya? Mana duluan dia? Iblis duluan atau manusia duluan? Di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian ini lagi Bang. Bang Juma sudah lama diskusi ya. Tapi kenapa tidak mau cermat dan teliti dan kritis gitu ya? Cobalah kita baca di dalam Bible. Ada nggak tertulis itu bahwa Yesus disalib untuk menebus manusia gitu? Untuk menebus seluruh manusia, kan tidak ada. Penyaliban itu bukan karya penebusan, tapi itu korban ketidakpercayaan orang terhadap Yesus adalah Tuhan. Makanya kan Pak Juma kan sering diskusi ya. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan di mana Yesus berkata, salibkan aku agar dosa kalian kutebus. Tidak ada. Tapi Pak Juma kok bisa percaya seperti ini? Jadi saya heran. Kenapa? Karena Yesus sebelum disalib pun dia sudah banyak melakukan pengampunan dosa, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai banyak mukjizat, gitu. Tetapi penyaliban, kalau kita baca ya penjelasannya, bahwa dia disalib karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Bagaimana tanggapan orang Yahudi pada saat itu? Kamu bukan karena perbuatan baikmu maka kami ingin melempari kamu, tetapi karena kamu yang hanya sebagai manusia menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Itu kan tertulis. Saya rasa ayat-ayat itu sering dibaca ya, Yohanes 10:33. Jadi tolonglah ketika kita berdiskusi itu yakinkan bahwa informasi yang kita dengar itu selaras dengan Alkitab. Saya rasa seperti itu, Bang. Ya, memang di dalam keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama pun sudah disebutkan, akulah juru selamat, tidak ada yang lain selain aku, gitu ya. Jadi Yesus walaupun tidak disalib, dia adalah sang juru selamat. Tetapi penyalipannya itu adalah penggenapan nubuatan, ya. Penggenapan nubuatan. Jadi keterlibatan iblis dan setan itu sudah dinubuatkan, memang pasti ada yang tersesat. Di mana dikatakan kejahatan pasti ada, tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Ini kan sebuah informasi yang jelas, bukan kongko-kongko. Jadi tolonglah kita baca ya, tolong kita baca kongko, apa yang disebut kongko-kongko, apa yang disebut dengan membiarkan. Tuhan memang banyak membiarkan orang-orang melakukan kejahatan. Sampai sekarang Tuhan banyak membiarkan orang korupsi, membiarkan orang melakukan pembunuhan, tapi bukan mengizinkan. Jadi nanti Pak Juma tolong pahami dulu mana yang membiarkan,
mana yang mengizinkan. Saya rasa itu penjelasan saya. Terima kasih. Nggak ada suaranya Gurunda. Iya, cek. Oh, ya. Dinda Alif, mungkin bisa disimpulkan tadi pembahasan saudara kita itu apa? Aku Sini. nggak dengar, Bang. Dinda. Sama, ini lagi adzan juga, saya afwan harus mute dulu, maaf, lagi adzan. Masalah penyaliban itu, Ustaz. Ya, mungkin saudara ini ya gimana Ukti, gimana pembahasannya kayak mana tadi? Sorry saya masih di gunung soalnya. Udah jelas ini Pak Juma, udah ya. Ya akan saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Iya. Namanya situasi ya gini. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, di dalam kekristenan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu adalah suatu proses yang terjadi terhadap satu pribadi yang melakukan kesalahan. Gitu. Tetapi di dalam Islam jelas ya, dikatakan bahwa iblis itu sudah diciptakan Tuhan gitu. Allah ya. Kenapa? Karena ada satu ayat mengatakan ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Nah, itu jelas ya kalimatnya. Berarti iblis sudah ada, walaupun dia belum sujud kepada Adam. Itu nanti tolong dijelaskan. Kenapa Allah memerintahkan sujud kepada manusia gitu ya. Tetapi di dalam penjelasan nanti pasti sujud itu apa artinya, oke lah, silakan aja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, Pak Juma kan sudah sering diskusi ya, sana kemari, ya kan. Tapi sampai segini kok narasinya kok mesti mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Saya nggak nyambung sampai sekarang ini. Yesus itu disalib karena pemberontakan manusia, karena manusia menolak pada saat itu, manusia menolak ketuhanannya, gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang pertama-tama menolak ketuhanan Yesus di dalam Bible itu ya iblis. Ya di dalam Matius 4 ya dan seterusnya. Dia yang pertama-tama. Waduh, udah pergi kan? Enggak kepental mungkin dia atau kayak ini ya. Kepental itu kayaknya Bang Zuma kepental. Tunggu aja ntar nggak naik lagi. Ya udah lah. Dia naik. Oke, kita lanjutkan. Udah lah, oke lah, nggak apa-apa. Lanjut. Dia lagi di gunung, dia lagi di tempat di gunung. Kepental. Ya. Silakan teman-teman lain yang bisa menanggapi. Jadi kalau iblis Silakan Bu Rama dulu deh. silakan Bu Rama. Ustaz Alif. Dia lagi ini azan di tempatnya. Oh iya. Ya Jadi memang gini saya tambahin dikit deh ya. Oke. Silakan. Jadi gini Pak Ginting alias Pak Kristen ini tidak pernah mengkambing hitamkan siapapun ketika melakukan kesalahan. Bahkan iblis sekalipun tidak pernah dikambing hitamkan. Jadi ketika kami melakukan dosa, kami mengaku dosa langsung. Bukan kami bawa-bawa iblis, kami seret-seret. Ini Tuhan yang membuat saya berdosa, nggak seperti itu. Ya, tidak mungkin di dalam Islam ya. Islam mungkin mengkambing hitamkan iblis. Makanya nanti ketika diadili, umat Islam akan membawa iblis. Menggeret-geret. Ya Allah, ini yang mempengaruhi saya, tolong hukum dia. Jadi seperti itu nanti kan. Iya. Pak Gitu ya. Pak anak Medan. Tuh. Azia, makasih. Syukron. Saya mau nambahin dikit nih ya Pak Medan ya. Dengar nggak suara saya Pak Medan? Iya. Dengar. Lanjut. Oke. Ya, jazakumullah khairan katsira, brother Muhammad Zia, jazakumullah. Jadi gini Pak Medan. Di dalam di setiap manusia ini ya ada yang namanya korin pendamping dari golongan malaikat dan jin di kiri kanannya tuh ya. Setiap manusia nih, ini menurut versi Islam ya. Jadi golongan jin itu ya jin kafir yang selalu menghasut, memprovokasi hati anak manusia ini untuk membuat kejahatan. Begitu juga sebaliknya, korin atau makhluk pendamping ini dari golongan malaikat selalu membisikkan kebaikan, berbuat baik. Nah, kalau manusia ini sehari-harinya sering berbuat jahat, otomatis itu yang dominan pengaruh dari korin jin kafirnya. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu masalah yang ada di
sisi manusianya. Jadi iblis itu cuma satu ya, cuma satu iblis itu, namanya Azazil. Azazil ini dari golongan jin ya, bapak moyangnya jin, ya. Masuk golongan kafir dia, bahkan minal kafirin kan, dia termasuk golongan kafir, golongan para kafir. Kafir itu kan jamak, singlenya kan kafir. Nah terus tadi Pak Ginting ke penyaliban lagi kan, iblis tidak diciptakan. Bagaimana bisa iblis tidak diciptakan? Berarti kalau iblis tidak diciptakan, berarti iblis sama dong dengan YTPAP. YTPAP tidak diciptakan, kan nggak masuk akal itu Pak Medan. Jadi menurut versi Islam, iblis itu diciptakan. Nah, dari apa? Minar, dari apa namanya, ujungnya api gitu loh, inti sarinya api. Mimariji minar. Nah, mimariji minar ya kan. Yang terus Bang Juma mungkin sudah kan? ada di bawah host. Ya, Selesai Oh ada. ya, naikkan aja Pak. kepental. Tadi- Mungkin beliau ininya, Ya. signalnya Bang. Iya. Tadi dua. Cuman, Oh, silakan lanjut dulu. Tadi lagi adaan di sini, maaf. Iya, saya Cek. naikin dikit Ya, sebelum Bang Zuma naik. ya silakan selesaikan Bang Osi. Terima kasih. Jadi penyaliban itu kan, jadi kayaknya beda nih ya versi Pak Medan dengan Kristen-Kristen yang lain kan. Kristen yang lain itu kan mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan untuk penembusan dosa waris Adam, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 5 nomor 12 kan. Nah ini Pak Medan nih beda sendiri nih versi yang apa itu kan Anda mengatakan Yesus disalib karena dia, jadi kan dia yang lain mengatakan dia anak Allah kan, sehingga para imam ahli Taurat marah kan, untuk memerintahkan pasukan Roma untuk menangkap dia untuk dihukum. Tapi kan menurut hukum Yahudi kan maksimal hukuman rajam. Penyaliban ini gaya Romawi. Jadi penyaliban itu tuh di Romawi itu sebenarnya untuk para penjahat kelas kakap gitu. Nah ini kesalahan Yesus apa? Apakah dia penjahat kelas kakap? Kan enggak. Makanya di penyaliban banyak kontradiksi yang kita bisa gali gitu loh. Ya kan? Kan di Matius 27 nomor 16 sampai 26 itu si Pilatus sudah menemukan kesalahan Yesus kan. Aku sudah menemukan kesalahan ini. Aku berlepas diri. Kan gitu. Jadi kalau menurut Islam, penembusan dosa itu tidak dikenal. Kami tidak mengimani itu penembusan dosa karena dosa Adam itu sudah ditebus waktu beliau ada di dunia. Ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 37. Di mana situ Adam Allah menerima taubatnya kan gitu. Makanya umat Islam tidak mengenal itu konsep dosa waris Adam, itu bullshit bagi umat Islam itu. Kami tidak mengimani itu. Udah ada Ustaz Zuma. Silakan Ustaz. Ya silakan Bang Zuma dilanjutkan. Saya hanya menambahkan dikit. Silakan Bang Zuma. Ya, itu tadi Gurunda 2 poin yang dicatat. Oke, cek. Dua poin yang dicatat dari pernyataan Pak Ginting itu: pertama, iblis tidak diciptakan; kedua, penyaliban bukan penebusan dosa. Ya, kebetulan Gurunda sudah kembali, maka saya kembali menyimak. Lanjut. Ya silakan Bang Zuma. Saya nyimak. Oke, Silakan, Bang. cek. Ya, ada. 1 2, cek dicoba. Ada Ustaz, ada. Iya. Ada Pak Bantuma. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyaliban itu untuk menebus dosa, ini konsep yang datang belakangan gitu ya. Kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang terkutuk gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi terhadap Yesus itu penistaan. Itu penistaan. Kenapa saya katakan penistaan?
Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan Taurat itu dengan perbuatan. Ya, orang terkutuk ini larinya kemana? Orang yang dikutuk Tuhan itu nanti arahnya kemana? Upahnya apa gitu? Sementara iman Kristen sekte apapun itu, dia akan mengatakan bahwa pada diri Yesus itu ada unsur kemanusiaan. Nah sekarang yang disalib ini unsur Tuhan atau unsur kemanusiaan? Yang disalib ini sudah pasti adalah unsur kemanusiaan. Manusia yang terkutuk, manusia yang ingkar terhadap perintah Tuhan, manusia yang gagah berani membantah perintah Tuhan demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Jadi kemanusiaan Yesus itu akan menempati tempat terendah di neraka nantinya. Kenapa? Karena dia adalah pelaku kejahatan. Kenapa dikatakan pelaku kejahatan? Karena dia melanggar perintah-perintah Tuhan. Apa maksud dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan? Dia memberikan legitimasi terhadap orang-orang Kristen untuk meninggalkan hukum Taurat dan menjadikan dirinya sebagai tameng di atas tiang salib dengan mati terkutuk. Ya, apakah itu konsep yang dijajakan oleh Yesus? Bukan. Itu ada konsep yang dijajakan Romawi dan Yunani. Yang kasihan itu Yesusnya. Yesus difitnah, membantah perintah Tuhannya dengan cara mengorbankan dirinya. Sementara Yesus dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kepada muridnya Bani Israel. Tertera di dalam kitab saudara Matius 8 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pergilah, lakukanlah persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah mempersembahkan manusia. Jadi Yesus memerintahkan melakukan persembahan hewan, sama seperti persembahan Nabi Musa. Cuman teman-teman Kristen ini menginginkan sebuah konsep terjadi terhadap Nabiullah. Makanya Islam datang untuk mensucikan nama beliau. Bahkan Yesus kalau dilihat dalam Matius 7 nomor akan oleh Yesus di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Terkutuklah orang yang banyak ini karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Apa itu? Apa itu hukum Taurat? Ketika manusia itu berdosa, maka cara mendamaikan dosanya itu adalah dengan mengorbankan hewan, bukan mengorbankan manusia. Sementara yang diimani oleh teman-teman Kristen adalah mengorbankan anak Maria yang 100% seutuhnya adalah manusia. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin mati. Berarti yang mati di atas Hilang, Gurunda Hilang hilang. nih suara Bang Zuma. Start. Jaringan. Makanya umat Islam itu tidak percaya dengan penyaliban itu, nggak percaya. Itu ajaran yang datang dari luar Bani Israel. Bani Israel itu dalam prosesi penghukuman itu dengan cara rajam, bukan dengan cara disalib. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Orang apa yang ada di atas tiang salib ini? Ya penjahat. Penjahat yang dihakimi oleh Bani Israel atau dihakimi oleh tentara Romawi? Yang dihakimi oleh tentara Romawi. Kalau penjahat yang dihakimi oleh hukum Taurat oleh Bani Israel, ya berdasarkan hukum Taurat. Tangan dipotong, mata dicungkil, kaki dipotong, itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Sementara yang berlaku terhadap Yesus adalah hukum Romawi. Jadi nggak nyambung. Kalau dipaksakan, maka saya katakan kepada saudara Kristen, kalian harus ikhlas menerima kenyataan Yesus itu akan menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia membatalkan hukum-hukum Tuhan demi untuk melenggangkan orang non-Yahudi melakukan apa yang kemudian tidak melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. 30 detik. Yang lucu di sini adalah hukum Taurat itu dipersembahkan untuk Bani Israel. Lalu kenapa Yesus harus mati menebus membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Kan tidak lucu. Malah itu menghilangkan akal sehat. Hukum Taurat adalah aturan Tuhan terhadap Bani Israel.
Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat kepada non-nya Israel. Kan tidak nyambung. Itulah makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Ya, kesesatan daripada manusia itu disebabkan karena adanya bisikan setan yang berasal dari dua golongan, jin dan manusia. Manusia juga itu berlaku setan ketika dia kemudian kesetanan dan mengajak manusia lain untuk menyembah selain daripada Tuhan. Demikian sementara. Terima kasih. Ya, jadi Pak Alif sangat jelas ya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab, lain yang disampaikan, lain jawab. Kemana-mana Pak Juma ini, sampai bermenit-menit. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwa penyaliban Yesus itu tidak ada hubungan dengan penebusan dosa. Mana ayatnya, mana dalilnya, nggak ada kan? Tapi Pak Juma menerangkan sesuai keinginannya, jadi susah. Oleh karena itu ke depannya ketika kita berdiskusi itu, dengarkan apa yang disampaikan teman kita, supaya kita bisa menjawab. Pak Juma kan sesuai dengan keinginannya saja dia menjelaskan, tanpa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Lalu nanti tiba-tiba dia muncul lompat, lari, cari-cari bahan, kemudian muncul lagi. Sebenarnya hal-hal ini nggak usah lah dilakukan ya. Oke, saya sudah mengatakan tadi ya, ya bahwa yang saya pahami di dalam Bible, Yesus itu disalib karena orang tidak percaya bahwa dia itu Tuhan. Jadi korban tuduhan, korban fitnah. Jadi kita harus bisa membedakan mana aturan, mana fitnah gitu loh. Banyak orang-orang di penjara yang tidak bersalah. Apakah setiap orang yang di penjara itu salah? Bahkan ada orang yang sudah dihukum mati ternyata dia tidak bersalah. Di Amerika ada itu. Setelah sekian puluh tahun diketahui, ternyata dia tidak bersalah. Yesus juga disalib karena dituduh telah menghujat Tuhan. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu sudah tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Tapi apakah tuduhan orang itu benar? Tidak. Kenapa? Karena ternyata dia bangkit dari kematian. Orang terkutuk tidak akan mungkin bangkit dari kematian. Oleh karena itu nubuatan-nubuatan itu dipahami dulu Pak Juma. Pak Juma kan sudah lama diskusi. Dengar informasi itu informasi yang benar. Kalau ada informasi yang salah tak usah dibahas. Itu loh menurut saya. Kemudian begini, satu lagi yang harus kita pahami ya. Saya sudah mengatakan bahwa yang berhak membatalkan hukum adalah Tuhan. Hukum Tuhan. Jadi kalau Yesus Pak Juma akui membatalkan hukum Taurat, berarti dia itu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membatalkan hukumnya. Menasakkannya itu ya kan, menggantinya atau melupakannya, menggantikan dengan yang lain. Bahkan anehnya ya, di dalam Al-Qur'an ya, Isa itu bisa membatalkan hukum. Lalu siapa dia? Itu mungkin harus ditanya. Jangan katakan atas izin Allah ya toh. Itu nanti itu asumsi kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena otoritas yang berhak membatalkan hukum Tuhan hanya Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada kita bilang bahwa dia bisa membatalkan hukum, berarti harus kita akui dia adalah Tuhan. Harusnya begitu cara berpikir logisnya gitu ya. Saya rasa itu. Kemudian satu poin lagi yang Pak Juma jawab, walaupun dua poinnya tidak jawab. Ini satu poin lagi yang saya sampaikan ya. Bahwa saya sudah mengatakan bahwa iblis itu bukan ciptaan, tapi proses sebuah pribadi yang berkelakuan sehingga dia mendapatkan gelar seperti itu. Sama seperti insinyur ya. Manusia itu pada mulanya tidak punya insinyur, tapi karena dia sekolah, berpendidikan, lalu dapatlah dia gelar insinyur. Sama seperti iblis. Iblis itu disebut kenapa? Karena dia sudah berdusta. Iblis kan bolos itu ya, dusta ya kan. Setan itu penentang. Tadi Pak Juma juga terbalik-balik. Dibilangnya setan pendusta, iblis penentang kan terbalik ya. Bolos itu pendusta. Ya, jadi iblis itu dikatakan dia berdusta sehingga dia disebut iblis, setan, karena dia menentang, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Saya rasa begitu Pak Juma ya. Jangan Pak Juma bilang bahwa iblis diciptakan. Tidak. Yang pertama diciptakan Allah itu ya Izazil, ya jin, bukan iblis. Tapi karena dia sudah mengingkari, sombong, baru dia melakukan disebut dia iblis. Begitu saya rasa. Nanti kalau Pak Juma menjawab itu sesuai pertanyaan Pak, ya jangan sana kemari entah kemana-mana akhirnya nggak nyambung. Bentar. Sampaikan. Terima kasih. Pak Ame, baik sebelum ke Gurunda, baik begini, itu sudah jelas juga masalah dijelaskan bagaimana sebenarnya iblis itu kan dia sebelumnya siapa jin, memang semuanya diciptakan. Bapak juga selalu mengatakan iblis tidak diciptakan, padahal iblis adalah awalnya malaikat, yang malaikat itu diciptakan juga atau sama aja gitu. Jadi jangan terus kedua mengenai masalah penyaliban tidak menghapuskan dosa, bukan untuk penebusan dosa. Dan ini Anda yang anti mainstream ya tidak biasa seperti bagaimana orang-orang
orang Kristen dalam bernarasi atau menjelaskan. Nah, tadi Guru Najuma mungkin masih menahan diri dalam menjelaskan ini, tapi Anda paksakan ini artinya Anda membuat kawan Kristen juga nanti banyak yang kepanasan. Karena ada juga indikasinya juga arahnya bahwa memang penyaliban itu adalah untuk penebusan dosa, tapi itu kembali kepada keyakinan Anda. Dan saya kembalikan kepada Gurunda. Tafadol. Gini Pak Alif, maksud saya, kalau kita berdiskusi itu tolonglah data-data yang ada ya, walaupun tidak perlu dihafal ditunjukkan, baca, benar nggak ada di situ tertulis bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Saya rasa penebusan dosa satu kalimat itu nggak ada dalam Alkitab. Oke. Tapi Yesus datang untuk menebus manusia, ya dah? Bukan dosa yang ditebus. Itu apa dosa ditebus? Dari Nanti coba penggunaan kata-kata ini pun susah. Jadi begini Pak Alif, satu lagi ya. Baca Saya Roma 3 mengatakan ya. yang diciptakan itu malaikat, iblis itu gelar, ya kan, gelar yang disematkan. Jadi beda ya antara diciptakan dengan gelar yang Iya, disematkan. pribadinya diciptakan, Pak. Pribadinya diciptakan. Anda namanya Pak Ginting Asumsi. Nah, Terus Anda pakai nama anak Medan. Apakah saya anak tanya, Medan tidak diciptakan? Ya sama perbuatan aja jahat diciptakan, kita, Pak. Pak, perbuatan Aduh. jahat kita diciptakan nggak? Masa level diskusinya kita malah turun kayak gini, iya, Pak? Apa makanya yang begini Pak Ali, diperdebatkan? level diskusi kita ini udah tingkat tinggi ya. Udah tinggi, oleh karena itu kita harus jelas. Ciptakan itu lain bedanya dengan penyematan gelar. Sekarang gini aja ya. Sekarang gini, nama Anda namanya aslinya Pak Ginting, oke? Nah, lalu Anda diganti nama ketika naik TikTok adalah namanya Anak Medan. Apakah Ya. Pak Anak Medan ini diciptakan atau tidak diciptakan? Saya tanya. Nama anak Medan itu disematkan kepada saya. Lah iya, tentu yang disebut namanya itu merujuk kepada pribadinya. Pertanyaannya apakah tidak diciptakan? Oh, itu berasumsi tuh Pak. Loh kok Saya sudah berasumsi? Ini mengatakan pertanyaan insinyur. sederhana. Insinyur, Aduh. insinyur itu diciptakan nggak? Saya tanya dulu, ini ada umpamanya istilah Budi ya. Insinyur dulu namanya Budi. Oke lah, Budi ya. Pak, insinyur Kan- itu umum kan, Pak. lagi. Aduh, Iya. repot ini. Iblis itu Pak sifat karena perbuatan Pak. Ya, bukan nama. Iblis itu bukan nama. Tapi gelar Yang yang merujuk disematkan. kepada pribadinya, Nah, Pak. Merujuk Ya kepada sudahlah, kalau mau pribadinya. membela-bela saya nggak bisa, ya toh. Jangan merujuk pada Bukan pribadi. loh, aduh. Pribadinya kan bukan iblis Pak. Dia jin. Jin oke Lah diciptakan. iya dia saya setuju. diciptakan kan? Iya, sama aja. Iblis yang disematkan kepada dia itu bukan ciptaan, tapi perbuatannya sehingga dia mendapat gelar seperti itu. Masa nggak bisa dipahami sampai sini? Oke, saya boleh. Iya. Mumpung lanjut, jaringan Bro, saya bagus gitu ya. Iya, sama dong. Iblis Saya itu jadi Jadi alat Al-Quran- dulu. Jadi- gelar yang disematkan ya, dia diciptakan ya jin. Allah menciptakan jin dan manusia, udah selesai. Ya. Lalu dia mendapat nama gelar iblis, ya itu semangat karena perbuatan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia kejahatan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jadi iblis itu dari golongan jin, manusia iblis itu ada dua golongan, Bang. Ada dari jin, ada dari manusia. Jadi betul, jin tidak akan merubah wujud menjadi iblis. Manusia juga tidak akan berubah wujud menjadi iblis. Tetapi gelar iblis itu dinobatkan kepada dua golongan ini ketika dua golongan ini ingkar untuk kemudian menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu iblis. Dari jin dan juga dari manusia. Jadi di antara Islam dan Kristen ada salah satunya iblis. Itu dulu yang perlu dipahami. Kemudian ketika Anda menarasikan bahwasanya Yesus itu ingin disalib karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, saya katakan itu hoax. Itu berita hoax, Pak. Anda belum belajar terlalu dalam terhadap Bible kalau demikian adanya. Yesus bukan mau menganggap dirinya Tuhan, bukan menyetarakan dirinya kemudian, tetapi dia ingin mengatakan kepada Bani Israel bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan dalam perspektif pemahaman orang Yahudi. Itu makanya Musa pun dianggap Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Harun adalah nabinya. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan firman. Kenapa Yesus itu ingin dibunuh? Kenapa?
Karena sebenarnya kalau Anda belajar, Anda akan melihat di dalam Lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30, Yesus itu ingin dibunuh karena Yesus dipahami oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang telah menyebarkan fitnah terhadap mereka dengan mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah berasal dari janda-janda Israel yang kemudian kena penyakit sampar. Coba saya bacakan datanya Pak ya, supaya kita memahami dengan baik. Bagaimana kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, dikatakan gini. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari orang Israel ini yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengarkan itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sebab Yesus itu ingin dibunuh Pak, karena mereka mengatakan keturunan daripada orang-orang Yahudi itu tidak ada satupun kemudian yang ditahirkan. Mereka adalah orang-orang kusta. Coba Anda pelajari dengan teliti tuh. Adapun penyaliban itu propaganda yang dibangun kemudian untuk mendudukkan Tuhannya Romawi dan Yunani sebagai penebus dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan itu Pak. Itu muncul belakangan. Makanya saya katakan penyaliban itu adalah hukuman Romawi. Sementara hukum Taurat ketika dilanggar itu bukan disalib Pak. Itu bukan disalib, tetapi mengorbankan hewan. Dan itu harus di bait suci, di Betel, bukan di atas tiang salib. Makanya kalau kita membaca kitabnya orang Yahudi, cara penghukuman orang Yahudi itu ya dikisas, dirajam, potong tangan, cungkil mata. Itu hukum Taurat Pak, bukan disalib. Salib itu hukum terhadap penjahat. Apakah Yesus penjahat? Kalau dari perspektif hukum negara pada masa itu, Kekaisaran Romawi, dia tidak didapati kesalahan sama sekali. Pak Tetapi Juma, kemudian orang-orang Yahudi melebar ke sana kemari, bukan poin. Iya, saya nangkap Pak, bahwasanya bahwa penyaliban itu bukan ajaran Yahudi Pak. Gitu loh. Penyaliban itu bukan penebusan dosa. Saya sudah mengatakan itu, kok dibahas itu bolak-balik. Berarti Pak Juma tidak apa? Ya, Anda kan memahami, Anda memahami bahwa orang-orang Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat. Apa hubungannya orang Kristen dengan hukum Taurat, Pak? Saya tanya. Apa hubungannya? Di mana saya katakan seperti itu? Ya, bukan Bapak yang mengatakan. Bukan Bapak yang mengatakan, tetapi kitab Bapak yang mengatakan. Jangan Pak Juma lemparkan. Kalau Pak Juma istilahnya berdebat sama orang itu, ya selesaikan di sana. Jangan Pak Juma di sana dipukuli, lalu saya yang jadi beban sasarannya. Lah itu kitabnya Bapak. Sekarang jangan malah jadi orang munafik Pak. Saya tanya kepada Bapak, Yesus mati untuk siapa? Iman saja. Tanya iman saya. Oke. Sudah. Saya tanya, Yesus mati untuk siapa Pak? Yesus mati untuk siapa? Yesus mati untuk menggenapi kisah para nabi, di mana dikatakan itu ini pekerjaan iblis Pak. Itu pekerjaan iblis. Nggak ada itu ajaran. Coba tunjukkan kepada saya. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Taurat ada pernyataan Tuhannya Nabi Musa yang mengatakan bahwa dosa itu dihapuskan dengan cara membunuh manusia di atas tiang salib. Ada nggak Pak? Mana ada, makanya saya bilang dari awal. Aduh Pak Juma ini banyak hafalan tapi kok nggak ngerti sih bahasa orang. Saya sudah katakan dari tadi, penyaliban itu bukan untuk menebus dosa, saya bilang. Lalu Pak Juma bilang lagi, di mana tertulis di Alkitab bahwa
Lalu untuk Mengampuni apa Yesus dosa. mati di atas tiang salib? Kalau bukan untuk Menggenapi dosa, untuk hukum apa? Taurat dan kitab para nabi yang tertulis dalam Yesaya, dia akan mati. Jadi makanya tanya saya Pak Juma, saya berbicara berdasarkan Alkitab, Bible, bukan berdasarkan asumsi pendapat orang lain, paham kan? Sebentar Pak Juma, ya, saya nerima telepon dulu. Enggak, saya tanya kepada saudara, Yesus mati di tiang salib itu untuk apa? Untuk apa Yesus mati di tiang salib, Pak? Untuk apa? Iya Ustadz, dia selalu menolak infak Cek. Yesus tuh. Ya. Cek. Dia menerima Dia terima Tegas kasih. Pak, tegas menjawab Pak. Tegas. Tunggu sebentar. Tegas Pak, coba. Tegas Anda jawab. Dia lagi Yesus telepon, mati Bang di Zuma. atas tiang salib itu untuk apa? Coba. Dia lagi terima telepon Bang Zuma. Ditunggu sebentar. Oke. Kan sudah saya bilang Pak Juma, ya. Tolonglah kita membaca hati-hati, ya kan. Memang saya melihat dengar banyak Kristen mengatakan begini. Makanya saya kadang-kadang tidak mau mencampuri itu. Kenapa? Karena menurut saya apa yang disampaikan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang saya baca, apa yang saya simpulkan dalam berdasarkan Alkitab. Jadi Yesus disalib itu adalah untuk menggenapi kisah para nabi, kitab para nabi ya. Itu tertulis dalam Yesaya. Bagaimana dia matinya juga tidak dijelaskan, gitu. Dia hanya mati. Itu aja udah. Jadi tidak ada di situ disebutkan bahwa Yesus dikorbankan di Bukit Golgota untuk menebus dosa, nggak ada. Tetapi dia memang adalah sang juru selamat karena ya di perjanjian lama pun hanya Tuhan sang juru selamat dan dia adalah Tuhan saya. Saya memahaminya seperti itu Pak Juma. Oke ya, makasih. Nggak kedengaran Ustadz. Nggak kedengaran. Halo Ustadz. Yang lain kedengaran nggak suaranya Ustadz? Udah ada suaranya nih Bang Zuma. Kalau Pak Jumanya sedang umpamanya di puncak gunung, Zuma. nanti setelah turun aja. Kapan waktunya di tempat santai lah, kita diskusi santai-santai kan. Pertanyaan saya tolong dijawab aja Pak, singkat gitu supaya Pak. saya bisa dengarkan. Ya. Yesus Saya mati sudah di atas jawab. tiang salib itu untuk apa sebenarnya? Untuk menggenapi kitab para nabi. Satu. Apa yang digenapi Pak? Apa yang digenapin? Dengar ya, satu, dia akan mati, dia mati ya, satu, ya kan di Yesaya 53. Kemudian di Mazmur 22 ayat 2. Yang digenapin apa? Ya dengarlah. Berarti nggak dengar. Kemudian di Mazmur Ya. 22 ayat 2 Ya. untuk menyebutkan Eli lama sabatani. Apa Sudah? itu? Ya jangan dulu apa itu dulu nanti. Oh itu bukan nubuat Pak. Aduh. Itu bukan nubuat. Pak Juma, begini Itu aja bukan Pak Juma. nubuat Pak, itu kisah itu Pak. Seluruh informasi yang saya berikan Pak Juma tolak, untuk apa kita diskusi? Ya. Jadi seluruh keterangan yang saya sampaikan Bapak katakan tolak, asumsi, nggak benar dan sebagainya. Untuk apa Bapak bertanya? Bapak kan ingin mendengarkan jawaban saya kan? Enggak, saya pengen tahu. Ya, saya bantah jawaban Bapak. Mazmur 22 itu bukan nubuatan, Pak. Itu cerita. Itu cerita, Pak. Coba Anda baca tuh. Jangan ambil Ini, satu ayat. Iya. Jangan ambil itu satu memang dalil, cerita. Pak. Tetapi Ambil. Bapak Ya, tidak bisa silakan. menyimpulkan seperti apa yang Bapak pikirkan ya. Contohnya begini. Ketika Bapak menjelaskan tentang Al-Quran, saya nggak perlu membantah-bantah itu. Itu etika berdiskusi menurut saya ya. Begitu Pak Juma, oh iya begitu. Oh iya begitu. Begitu saya. Tetapi Pak Juma beda, saya lihat diskusi senantiasa membantah. Lalu apa gunanya kita diskusi kalau setiap keterangan saya Pak Juma bantah? Itu harusnya kan begitu. Kan Pak Juma kan sudah lama berdiskusi. Masa hal-hal seperti itu aja nggak paham? Nanti lama-lama kan kita diketawai orang. Harusnya Bapak kalau udah tahu saya lama memberikan data itu yang akurat, Pak. Jangan yang nggak nyambung. Mazmur 22 itu nggak nyambung, Pak. Ya sudah. Kalau nggak Harusnya nyambung, Anda kita menggunakan. nggak perlu Ya, diskusi. silakan. Nggak perlu diskusi kita Pak. Karena setiap saat pun nanti pasti saya katakan nggak nyambung. Apa gunanya kita melanjutkan Pak?
Karena di sini kita sebenarnya Pak Juma ya, ini terus terang lah, ke depan lah kita bersama-sama ya, supaya nanti kita enak. Di sini tidak harus menang dan kalah, tapi di sini adalah menggali informasi, agar untuk itulah kita nanti bisa kita bersosialisasi secara toleransi dan sinergi antara umat yang berbeda agama. Tapi kalau kita saling untuk menyanggah, itu namanya untuk berkelahi Pak. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ketika umat Islam menceritakan begini loh ayat ini maksudnya, begini loh ini ayat maksudnya, ya sudah saya terima. Bahkan ketika saya tadi menyampaikan sebuah hadis Majah yang 1375 itu mengatakan, itu ada yang bilang sahih, itu ada yang bilang doib. Saya ikut yang bagusnya saja supaya tidak terlibat. Ya itu mungkin masih dalam perbincangan, nggak usah dibahas. Saya bilang seperti itu, tidak saya paksakan. Itu tertulis, itu sahih, itu begitu, nggak gitu Pak saya diskusinya. Karena saya ingin menggali informasi teman-teman dari Islam, apa sih ajarannya? Oh, ajarannya ini. Berarti nanti kalau saya berjumpa dengan dia ini, saya harus paham seperti ini. Begitu Pak. Kedepannya kita harus seperti itu. Saya bukan mengajari ya, karena Pak Juma pasti lebih piawai lah dalam diskusi ini daripada saya. Terima kasih. Iya, jadi gini loh Bang. Saya kan minta tuh, apa tujuannya Yesus itu mati di salib? Menggenapi nubuatan. Nubuatan yang mana? Anda membawa Matius Mazmur 22. Mazmur 22 itu bukan sebuah nubuatan. Tapi itu adalah biduan, kidung, nyanyian, harapan gitu loh. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Apakah di dalam tiang salib cerita yang Anda ambil itu sudah berkesesuaian dengan cerita yang ada di Mazmur? Tidak. Yesus cuma teriak sekali, Eli Eli lama sabaktani. Sementara yang ada dalam Mazmur 22 itu teriak siang dan malam. Itu nggak nyambung Bang. Jadi kenapa saya harus membantah ya? Karena ini kan edukasi untuk menyelaraskan kemudian tema yang kita bahas tadi. Iblis itu bekerja di mana? Ternyata begini Pak. Silakan. Maksud saya yang digenapi ya sampai kalimat itu saja. Bukan seluruh Mazmur itu harus digenapi semuanya, enggak. Sampai kalimat itu sajalah digenapi. Selesai kan? Bukan langsung ke bawahnya lagi. Jangan paksakan Yesus harus menggenapi seluruh yang berada di dalam Mazmur. Tidak juga demikian. Sama seperti Yesaya. Hanya Yesaya 53 saja. Kemudian di Mazmur berapa itu? Membagi-bagi jubahku. Nah itu aja dia. Bukan harus seluruh kitab itu digenapi semuanya. Begitu loh Pak Juma penjelasan saya. Oke, lalu bagaimana dengan orang yang mempunyai kitab Pak? Kenapa mereka tidak kemudian unyu-unyu menuhankan Yesus yang mati di atas tiang salib seperti orang Kristen yang datang jauh dari Yerusalem itu sendiri? Orang Israel yang mempunyai kitab, dia yang mendalami, siang malam mereka tidur bersama dengan kitab tersebut. Mereka ada rabi-rabi. Kenapa mereka kemudian tidak mengambil anak Maria ini sebagai pencerminan kalau itu adalah nubuatan? Kenapa Pak? Ini kita tentu berbicara tentang pendapat Pak ya. Pendapat, pikiran. Bisa saja mereka berpendapat banyak. Contohnya begini Pak. Untuk melihat sebuah kota itu bisa 1000 orang menafsirkan berbeda. Ini harus kita pahami. Jadi kenapa mereka tidak mau menerima? Ya mungkin mereka cara pandangnya seperti itu. Kristen cara pandangnya seperti ini. Islam cara pandangnya seperti ini. Jangankan itu Pak. Yesus aja cara pandangnya berbeda di antara ketiga agama ini. Lalu apakah kita harus paksakan? Oh harus begini. Kan tidak seperti itu namanya kita bertoleransi berdiskusi ini. Begitu Pak, kita jangan bicarakan tentang pendapat orang. Tetapi ya sudah ikuti, pertanyakan apa yang diyakininya. Begitu loh cara diskusinya Pak. Ya oke lah, ini kan berbicara mengenai iman Pak. Tapi terlepas daripada itu, kejadiannya itu kan di tengah-tengah Bani Israel. Kitab Mazmur ini kan jauh sebelum adanya Kristen. Dan kitab Mazmur ini kan kitabnya orang Yahudi. Mereka lah yang kemudian paham isi kitab mereka, bukan kita. Tapi ketika itu
seketika itu kemudian ada perubahan yang sangat frontal. Tuhan yang tadinya ganas, Tuhan yang tadinya membakar dengan api, ya, menghancurkan dan seterusnya, melululantahkan orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya, kok tiba-tiba jadi bayi, lalu kemudian mati di atas tiang salib, untuk kemudian menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Ini yang tidak sinkron, Pak. Ini yang tidak sinkron. Pak, gini, makanya gini, tadi Bang, saya katakan iblis itu ada dari golongan manusia juga. Ya, silakan. Gini Bang, kita berbicara tentang paham ya. Tadi kan Abang menyampaikan bahwa kitab itu kitab orang Yahudi. Oke, untuk secara kasat mata bisa kita sebutkan demikian. Tetapi kalau kita berbicara tentang keimanan, tidak ada kitab manusia, ya kan? Ajaran-ajaran itu pasti berasal daripada Tuhan. Itu keyakinan ya Bang ya, keyakinan dan iman. Contoh, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang boleh membatasi tentang kebenaran yang diterimanya. Ya, seharusnya begitu cara berpikir yang benar. Contohnya seperti Al-Quran. Al-Quran diyakini umat Islam adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh ditahan-tahan orang Arab? Kan tidak boleh, ya toh? Kemudian pertanyaan saya, apakah pasti orang Arab lebih hebat dari orang Indonesia dalam hal Al-Quran? Tidak. Terbukti salah satu yang bisa saya buktikan ya, bahwa juara MTQ belum pernah orang Arab malahan. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami jauh sebelumnya ya. Jadinya bukan karena dia punya kitab lalu dia yang pasti paling paham, belum tentu. Bisa saja dia diberikan kitab tapi dia menolaknya gimana? Banyak orang Arab yang menolak itu kan pada waktu zaman Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang yang di luar sana lebih cepat, sampai-sampai dikatakan bergurulah sampai ke negeri Cina. Coba kenapa? Nanti kalau Pak Juma menelusuri itu pasti paham ya artinya apa yang digurukan itu. Begitu dia Pak. Jadi kita tidak bisa membicarakan tentang perasaan orang, tetapi marilah kita terima apa yang diyakininya, itu yang kita bahas. Saya sudah mengatakan inilah iman saya, inilah yang pahami berdasarkan ayat-ayat yang saya baca, begitu Pak. Ya, jadi gini Bang, gini. Terkait dengan bangsa Arab, adalah kekeliruan kami sebagai Muslim, sebagai umat Islam di Indonesia ini, kalau mengambil kitabnya orang Arab, dalam hal ini Al-Quran, yang adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kami nisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kemudian mengatakan bahwasanya sumber daripada ajaran Al-Quran itu berasal dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, maka kami memahami bahwa beliau itu adalah jelmaan Allah. Itu salah. Sementara yang mempunyai kitab tidak mengajarkan itu. Itu keliru. Nah, ini yang terjadi terhadap agama saudara. Kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Hasim memiliki utusan Tuhan. Tetapi yang terjadi yang ada dalam agama saudara, jangankan diimani sebagai utusan Hasim, jangankan diimani sebagai jelmaan Hasim, diimani sebagai utusan Tuhan saja kagak. Kalau kami umat Islam, Allah Tuhannya bangsa Arab, kami menuhankan Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabiullah, kami juga mengimani Nabiullah. Beliau diberi kitab bernama Al-Quranul Karim, kami juga mengimani. Jadi kita ajarannya relevan. Sedangkan yang terjadi antara Yahudi dan Kristen itu langit dan bumi Bapak. Ini loh, makanya menjadi pertanyaan besar, bahwa Tuhan ini kemudian harus dipahami dengan perspektif di mana kitab itu diwahyukan dan siapa yang punya kompetensi untuk menjelaskan kitab itu. Nah, sementara yang Anda imani, kalau saya jadi Anda, saya akan bertanya-tanya, kitab ini datang kepada Bani Israel, tapi kenapa Bani Israel itu tidak menjadi Kristen, tidak menuhankan kemudian Yesus? Kenapa? Ada apa dengan ini semua? Atau jangan-jangan Kristen itu sebenarnya adalah agama tua yang dianut oleh Romawi dan Yunani secara turun-temurun, akan tetapi mengambil kitab yang kemudian menjadi cerita-cerita yang dihasilkan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan, lalu dihadiahkan kepada Romawi yang Yunani yang mereka tidak punya kitab. Romawi Yunani sebelum adanya Kristen itu sudah memiliki konsep Pak, tapi tidak memiliki kitab. Begitu mereka ada kitab, mereka konsep itu tidak mereka buang. Makanya hari ini masih ibadah hari Minggu, masih ada Natal, tidak sunat, makan babi dan seterusnya. Kenapa? Karena itu ajaran nenek moyang mereka yang sekarang menjadi legal disebabkan karena sudah ada kitab. Makanya kitab-kitab yang ada pada masa lampau itu dikanon Pak. Ada yang diloloskan, ada yang tidak diloloskan. Yang diloloskan itu yang berkesesuaian dengan agama keyakinan turun-temurun orang bangsa Romawi dan Yunani. Makanya Kristen itu menjadi agama resmi
di dalam kekaisaran Romawi, Bapak. Kalau saya jadi Bapak, saya akan bertanya, loh, kenapa agama saya ini tidak bermuara di Yerusalem? Kemana keturunan Maria, Nikodemus, Yusuf Arimatea? Kemana keturunan mereka? Kenapa nggak menjadi proklamator atas ajaran Kristen? Justru yang menjadi ajaran Kristen itu, ajaran Kristen yang mengajarkan itu dari Romawi dan Yunani. Tengok aja, Pak, tengok aja teman-teman Kristen yang ada di Indonesia. Nama-namanya itu bukan nama-nama orang Yahudi, Pak. Nama mereka itu nama-nama orang Barat. Kenapa? Karena ajaran yang masuk ke Indonesia itu ya dari Barat, dari Belanda, Mikael, Kelvin, dan seterusnya. Mana ada orang Yahudi nama-nama kayak begitu, Bapak. Itulah saya katakan bahwasanya saya tidak menghakimi. Ya, kita hanya berbicara tentang konsep awal tadi. Saya katakan bahwasanya iblis menginginkan manusia itu kekal di neraka, dan cara agar manusia itu kekal dalam neraka adalah meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar, menuju kepada sembahan makhluk yang adalah merupakan ciptaan Tuhan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain lanjut. Oke, saya tanggapi, Pak, ya. Begini dia. Saya sudah coba menjelaskan bahwa kitab itu berasal daripada informasi dari Tuhan yang dituliskan orang Yahudi pada masa itu. Kalau saya penjelasannya seperti itu, Pak, ya. Oleh karena itu siapa saja pun boleh, namanya Tuhan semesta alam kan wajib ditembak oleh siapa saja pun, ya. Kemudian tentang nisbah, nisbah itu artinya apa itu, Pak? Saya kurang paham itu. Nisbah artinya apa itu? Oke, kalau nggak dijelaskan gini. Kemudian yang tentang mana, nama Pak? Nisbah itu dinisbahkan, artinya itu dilimpahkan gitu loh, Pak. Oke, ya, dilimpahkan ya. Kami juga melimpahkan semuanya itu merujuk kepada apa yang kami pahami tentang Yesus ya. Nah itu ya, oke. Kemudian tentang nama-nama. Bapak tadi mengatakan nama-nama itu nama-nama orang Yunani. Saya rasa nama-nama ini juga terjadi di mana-mana. Baik di dalam Islam juga banyak. Ilyas itu siapa? Dia itu Yahya itu siapa, kemudian Khidir itu siapa. Kenapa harus menggunakan nama itu? Apakah nama itu juga adalah nama orang Ibrani? Tentu tidak. Ini hanya merupakan pergeseran dari kata-kata, dialek, dan pengertian-pengertian suatu kaum. Kenapa? Karena bahasa ini sebenarnya hanyalah sebuah sarana untuk bagaimana manusia itu bisa menyampaikan pesan dan diterima oleh orang itu. Tetapi kalau Bapak mengatakan tentang bahwa kami menuhankan Yesus sementara Yahudi tidak. Lalu bagaimana penjelasan Bapak tentang ini? Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bernama Allah namanya Muhammad wujud. Ini apa ini? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya. Ini yang lagi play siapa? Itu Pak ya, ada beberapa penjelasan yang mereka itu punya pendapat yang berbeda-beda. Bahkan Pak Juma pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5 itu adalah Nabi Muhammad. Itu kan hanya pendapat masing-masing. Oleh karena itu pendapat masing-masing itu tidak bisa kita benturkan dengan pendapat kita. Dari awal sudah saya katakan, Pak. Kita berpendapat ya, sudah pendapat teman kita itu apa? Ya itu yang kita pertanyakan, seharusnya begitu. Kita gali informasinya, gitu ya. Ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Allah itu satu. Lalu apakah itu kita bisa dipercaya sepenuhnya? Kan tidak seperti itu, Pak. Ya. Jadi begitu juga ketika Yahudi tidak mengakui Yesus Tuhan, yaitu di mereka lah. Tapi ketika kami menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan, itu di kami. Kalau Islam mengatakan bahwa Yesus hanyalah Nabi, yaitu di Islam. Hal-hal seperti ini sebenarnya harus bisa kita terima, kita pahami, kemudian kita sosialisasikan di dalam kehidupan masing-masing. Saya rasa begitu, Pak, caranya yang saya maksudkan. Terima kasih. Aduh. Pak Ginting malah materinya kena. Kalau masalah perkara iman, Pak, itu memang sudah pilihan masing-masing. Kita diskusikan by data. Mengapa Anda mengimani itu? Datanya dari mana kan itu biasanya? Ya, Tafadhol Gurunda, mungkin ada yang mau diklarifikasi dulu benar. tadi. Ya, nanti saya jelaskan mengapa kami menuhankan Yesus. Ya itu. Gurunda masih ada yang mau ditanggapi tadi pernyataan Pak Ginting karena menyebut-nyebut. Ya. Oke, cek. dengar teman-teman. Tes. Silakan Ustadz. Kedengeran. Ya. Ya, jadi gini ya. Yang pertama yang saudara harus pahami dulu adalah kata Allah.
yang di Kristen. Itu dulu satu. Yang kedua, yang Anda harus pahami, apakah orang Kristen itu sudah sadar bahwa Allah yang mereka maksud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dulu. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mendengarkan video itu secara utuh, di situ saya mengatakan kalau dipaksakan Yesaya 9 itu yang adalah untuk Hizkia harus ke Yesus, maka saya katakan lebih pantas itu disebutkan, dinobatkan, dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Satu, dia disebut Raja Perkasa. Sejak kapan Yesus itu menjadi raja? Raja di mana dia? Apa nama kerajaannya? Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut raja, dia seorang raja, dia presiden, dia pemimpin. Itu terbukti, maka saya katakan lebih pantas. Bukan sebagai Allah yang maha perkasa, Bang. Allah perkasa dengan Allah maha perkasa itu beda. Saya mengikuti irama teman-teman. Ketika berbicara mengenai Allah atau Allah yang dinisbahkan di sini siapa? Allah perkasa itu adalah ketika dikatakan di dalam Al-Quran Allah maha perkasa, itu adalah hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang maha perkasa. Sementara yang dinisbahkan di dalam kitab Yesaya itu adalah Allah perkasa, artinya utusan Tuhan yang perkasa. Nah sekarang apakah Yesus itu perkasa? Perkasanya di mana? Apakah Yesus itu raja damai? Damainya di mana? Sementara baginda Rasul Muhammad SAW mampu mendamaikan suku-suku sejazirah Arab menjadi satu konsep keyakinan, menyatukan sejazirah Arab menjadi satu agama, satu keyakinan. Itu yang disebut raja damai. Ajarannya kemudian dari Arab sekeliling bumi mengajarkan sekali sujud-sujud, satu arah sujud, satu arah sujud, mendamaikan semuanya. Kalau Kristen apa yang didamaikan, Pak? Mendamaikan Yudas dengan muridnya yang 11 orang saja nggak bisa. Jadi nggak pantas Yesus itu mendapatkan gelar. Kalau dipaksakan gelar itu kepada dia, maka saya katakan lebih pantas gelar itu dinisbahkan, dinobatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ingat, kesimpulan daripada video itu adalah yang ada di Yesaya 9 itu bukan Yesus, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi itu adalah Raja Hizkia. Sekali lagi saya katakan Raja Hizkia. Dan itu memang dia pernah menjadi raja, dia pernah menjadi pendamai, dia pernah menjadi pahlawan, dia menjadi perkasa kepada musuh-musuhnya Bani Israel. Yesus tidak, Pak, membebaskan tekanan Romawi kepada Yerusalem pun tidak bisa. Justru yang mengusir tentara kekaisaran Romawi setelah dia bercongor ratusan tahun di Yerusalem itu adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam yang raja damai lah yang menyebabkan Yerusalem itu damai, mengusir penjajah Romawi. Demikian. Satu poin yang saya poinnya begini. Bang Juma sudah tahu bahwa itu untuk Raja Hizkia. Tapi mungkin karena ingin menang berdebat, lalu Bang Juma ceplos ya. Itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini dua hal pertentangan, sudah tahu, tapi masih bisa mempolitisir sesuatu itu untuk menyimpang. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Barusan sudah diluruskan semua. Bentar balik ya. Dan sudah disampaikan itu bukan kepada Yesus, bukan juga kepada Nabi Muhammad. Itu mengikuti irama narasi. Ya mohonlah, saya juga dengerin Pak gitu. Jadi gini. Saya kan kalimat sudah diklarifikasi, kenapa masih digoreng lagi gitu? Ya harus saya goreng ini karena kalimatnya itu kurang pas menurut saya. Contohnya begini, Bang Juma sudah mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah untuk Nabi Hizkia. Beliau berarti sudah tahu ya. Tetapi ternyata karena dalam perdebatan, sehingga kalaupun itu dipaksakan katanya, cobalah, kalaupun itu dipaksakan, itu bagusnya merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini kalimat yang kedua ini yang saya ingin protes gitu loh. Karena tidak usah diucapkan itu. Itu adalah yang saya pahami untuk Nabi Hizkia. Titik, selesai.
jangan bilang kalaupun dipaksakan itu untuk Nabi Muhammad, berarti secara tidak langsung sepertinya Bang Juma itu membuka ruang untuk ayat itu ke hal-hal yang tidak benar seperti yang diyakininya gitu loh Pak Ali. Ya nggak apa-apa kalau sudah ditarik kalimat itu, oke. Cuman ini kan kembali kepada tentang pemahaman ya, pemahaman. Bagaimana ternyata ada juga seorang ustadz yang saya dengar di videonya, walaupun dia terpenggalan, mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Allah, dan insani itu 3 in 1. Apakah itu benar? Tentu saya sendiri pun tidak mengakui seperti itu. Entah kalau yang lain, saya rasa kalau Pak Ustadz nanti kita tanya, yang sana itu pasti dia akan bertahan seperti itu. Tetapi makanya dalam hal ini, kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang ya, kemudian kita benturkan dengan pemikiran kita, sehingga orang itu harus seperti apa yang kita pikirkan. Kan selama ini kan sudah seperti itu Pak Ali, kalau kita diskusi ya. Iya, dan bagusnya kita langsung ke materi aja Pak, jangan dibawa kemana-mana. Aduh, jadi nggak bagus lah. Tadi Bang Juma sudah meluruskan kesalahpahaman, itu sudah disampaikan. Malah jangan dikritisi lagi apa yang sudah diluruskan. Ini kan jadi lucu. Jadi temanya adalah mengkritisi perdebatan jadinya, bukan apa berdebat apa dalam hal ajarannya gitu loh. Sesuai dengan kitab suci gimana sih? Ya, kembalilah ke topik. Oke. Lanjut Pak Juma. Atau mungkin dari pihak Kristen ada yang mau naik lagi buat nemenin Pak Anak Medan? Ada yang request? Tadi Host? ada di sini. Iya, ya. kalau Kristen ada yang mau naik, saya turun nanti kalau Kristen yang mau naik. Saya Silakan Kristen, kalau ada yang mau naik silakan request. Kayaknya nggak ada Kristen Jawa itu, nggak ada. Banyak kawan-kawan. Ada dari tadi ada. Ada sih. Siapa nggak ada? Coba dicek itu siapa, apanya tahu lah. Jadi begini sebenarnya ya, satu poin saja yang ingin saya sampaikan ya. Kenapa saya menuhankan Yesus? Tapi bukan Yesus yang kasat mata ya, bukan. Karena yang saya pahami Yesus ketika datang ke dunia itu inkarnasi ya. Istilahnya hologos, apa itu? Hologos sart ya, egenito gitu ya. Tapi saya nggak ngerti lah, nantilah ya. Tapi nggak usah. Tetapi Yesus yang saya maksud itu adalah Yesus yang berdiam secara jasmani, yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9 ya. Jadi yang saya tuhankan itu adalah Yesus yang berdiam secara jasmani, seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Lalu kenapa saya istilahnya menuhankan Yesus? Karena begini, otoritas yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan ya. Hanya Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Istilahnya orang yang berhak menghapuskan pelanggaran itu adalah orang yang dilanggar, gitu ya kan, pribadi yang dilanggar itu, yaitu Tuhan itu sendiri, ya. Oleh karena itu ketika Yesus berkuasa menghapuskan dosa, bahkan di dalam Yohanes 2 tertulis inilah anak domba yang akan menghapus dosa dunia, berarti itu ya jelas sudah korelasinya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menghapus dosa. Itu dasar yang pertama yang saya sampaikan kepada Pak Juma, mengapa saya menuhankan Yesus. Terima kasih. Ya, Tapadol Gurunda, ada pernyataan menarik lagi nih, kembali ke materi, ada yang mau disampaikan? Cek. Belum ada suaranya ini. Halo. Tapi udah open mic kelihatannya. Kemute Gurunda, kemute. Hah? Dia mute, dia punya Oh, masih mute ya? pangsubah. Iya. Halo? Jauh atau mungkin jaringan kali ya? Jaringan. Pak, Iya. sambil nunggu mungkin ya silakan Bu Rama. Saya Ya memang posisi ya, moderator memang, dulu jadinya ini. Silakan. ya, memang kalau kita dialog dengan Pak Medan harus ini loh, pemahamannya agak beda gitu dengan yang lain ya. Seperti yang dia sampaikan tadi ketika dia diskusi dengan Gazuma, pemahamannya beda ya. Karena gini ya, Pak Medan ini dia menjalankan sabat, dia menjalankan hukum Taurat, tetapi dia juga ini loh, karena ada ayat seperti ini ya, kalau kamu menyunatkan dirimu ya sia-sia Yesus salib. Jadi dilema juga ini Pak Ginting ini ya. Yesus sudah menghapuskan, Paulus sudah dengan perkataan Paulus seperti ini ya,
dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Ini perkataan Paulus loh. Ya, jadi kalaupun Pak Ginting ini patuh mematuhi hukum-hukum Taurat, berseberangan lagi dengan pernyataan Paulus, karena Paulus itu dia menghapuskan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat terhapus, dan Paulus itu memang peruntukkan dirinya untuk orang-orang di luar Israel, ya, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, ini Pak Ginting kalau mematuhi hukum Taurat sementara dia mengimani Paulus sebagai rasulnya, dilemanya ini bagaimana ya, saling bertentangan gitu ya. Makanya Pak Ginting itu lebih nyaman kalau dia diskusi sendiri, karena saudara-saudara Kristen lain kadang mereka beda paham gitu loh. Silakan. Oke, baik. Pernyataan menarik dari Pak anak Medan adalah Yesus datang menghapus dosa dunia. Tadi kan gitu benar ya? Saya coba konfirmasi dulu. Nah, kalau memang Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, pertanyaannya dengan cara apa dia menghapus dosa dunia? Silakan Bapak jelaskan. Oke, makasih Pak Alif. Jika ada sebuah narasi disampaikan, tentu perlu penjelasan-penjelasan ya, atau tafsiran-tafsiran ya, atau penjelasan-penjelasan lebih lanjut lah. Menghapus dosa dunia itu kan kewenangan Tuhan ya, kewenangan Tuhan. Itu kan narasinya seperti itu. Tetapi bagaimana supaya dosa dunia itu terhapus? Tentu ini tidak bisa satu pihak saja yang bekerja ya. Tentu yang mau dihapus itu juga harus punya konsekuensinya ya, atau berinteraksi juga di situ, melalui pertobatan. Pertobatan itu tentu adalah meninggalkan yang jahat, membenci yang jahat, dan tidak lagi ingin melakukannya. Saya katakan tidak lagi ingin melakukannya karena ada orang yang ingin meninggalkan kejahatan, tetapi kadang-kadang dia tidak mampu, tidak bisa tercapai karena mungkin pengaruh kanan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan tidak, apabila orang itu sudah membenci sebuah kejahatan, meninggalkannya, berkeinginan meninggalkannya, itu sudah termasuk pertobatan, lalu melakukan hal yang baik. Tapi bagaimana nanti pelaksanaannya, keberhasilan sampai berapa persen, itu tidak saya bicarakan di sini. Cuman niatnya dulu, niat dan upaya yang sudah dilakukannya itu. Jadi artinya menghapus dosa dunia itu ada ketika orang itu sendiri mau. Tapi kalau orang itu nggak mau ya nggak bisa dipaksa, karena Tuhan itu kan adil ya. Orang itu nggak mau ya sudah. Itu jawaban saya pertama. Kemudian tentang menghapus hukum Taurat. Ini kadang-kadang juga harus perlu dipahami ya, hukum. Di dalam, saya sudah pernah menjelaskan sama Bu Rahma bahwa Taurat itu banyak itu. Ada yang dia hukum moral, kemudian hukum sipil, kemudian ada dia hukum upacara, ya, Torah upacara, Torah sipil, Torah moral, ada itu istilahnya itu. Jadi ketika disebut itu menghukum seluruh hukum, apakah seluruh hukum itu dihapus? Tentu tidak. Kenapa? Karena ternyata memang dia sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu kan hukum sipil. Berarti itu tidak dihapus. Kemudian kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, gitu. Itu berarti hukum moral. Tapi yang dihapus itu ternyata adalah hukum tata upacara, seperti pengorbanan binatang, kemudian dan lain sebagainya, membawa binatang ke mezbah, kemudian tata upacara yang kira-kira tidak lagi bisa disesuaikan dengan zaman, itu yang dihapus, Bu, ya. Kemudian tentang menyunatkan, itu maknanya adalah apabila orang untuk mendapatkan keselamatan sampai menyunatkan diri, itu juga artinya Kristus nggak perlu berguna sama dia untuk apa, gitu. Karena dia sudah memilih sunat untuk keselamatan dirinya. Tetapi tidak mungkin orang selamat hanya karena sunat. Oleh karena itu, yang saya pahami, sunat itu harus dilakukan, diwajibkan, ya kan? Bahkan saya berencana nanti kalau saya punya cucu, ya, punya anak atau punya cucu, itu saya sunat sudah 8 hari, sesuai yang tertulis dalam Alkitab, gitu loh. Penjelasannya begitu, Bu Rama, ya. Saya rasa ini sudah tak keberapa kali saya jelaskan, ya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan ini bisa untuk teman-teman yang lain, ya. Penjelasan saya akan tak seperti itu. Setiap pertanyaan itu disampaikan. Oke. Ya, ternyata hal yang menarik adalah ajaran Yesus itu adalah pertobatan, ya. Pertobatan itu adalah tentu juga bagaimana menjalankan juga apa yang diperintahkan ketika dia bersalah dan berdosa, maka bertaubat. Nah, sekarang begini, Pak.
pembunuhan Yesus itu termasuk perbuatan dosa atau tidak, dan apa keuntungannya untuk Kristen bahwa Yesus itu terbunuh dan disalib? Itu pertanyaan saya. Karena membunuh manusia yang bersalah setauku adalah perbuatan yang sangat dosa atau dosa besar. Ya, jelas. Makanya ketika Yesus disalib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mengapa disebut ampunilah mereka? Karena perbuatan mereka itu jelas berdosa. Ya, pembunuhan. Apa keuntungannya bagi umat Kristen? Keuntungannya paling ya bahwa umat Kristen mengetahui bahwa Yesus sudah datang dan benar-benar menggenapi hukum kitab para nabi ya. Bahwa dia itu mati gitu kan. Kemudian jubahnya dibagi-bagi, ya kan, diundi gitu kan. Nggak bisa menjelaskan kira-kira nubuatan-nubuatan apa aja yang sudah dilakukan Yesus. Saya nanti kurang paham, cuman ada beberapa poin seperti itulah. Ya, kemudian keuntungannya juga yang paling mendasar bahwa kami sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin keuntungan yang terbesar bagi kami dengan apa yang dilakukannya. Begitu Pak Alif. Iya, konsep penyaliban Yesus itu berarti tidak ada pengaruhnya ya dengan keimanan. Tentu ada Pak Alif, mempengaruhi iman kan. Yang selama ini mungkin orang tidak tahu bahwa Yesus sudah Tuhan, kami umat Kristen jadi tahu. Gitu kan. Dengan kedatangannya ke dunia ini, jadi kami tahu ternyata Tuhan ini konsepnya seperti ini, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mempengaruhi juga terhadap iman itu kan. Penyaliban, saya bilang penyaliban Yesus disalib itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan atau tidak ada pesan tentang keimanan. Ada Pak, pesannya kan begini. Coba jelaskan. Iman kami itu kan berbicara tentang hukum ya. Ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan begini bla 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 gitu kan. Kan ini sedang bertanya-tanya ini. Ketika sedang apa yang dinubuatkan itu belum terlaksana, itu kan menjadi suatu iman yang masih mengambang ya. Tapi dengan matinya Yesus disalib, berarti keimanan kami semakin kokoh. Oh benar rupanya apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama itu nyata di dalam perjanjian baru. Dia mati dibunuh, dia dibagi-bagi, istilah jubahnya diundi lalu dibagi-bagi, dan bla 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 lagi lain-lain. Itu mempengaruhi imannya, jadi semakin kokoh dia, gitu Pak Ali. Oke. Baik, saya bisa Bapak jelaskan di Roma 3 dari 23 sama 24. Aduh, bentar. Atau saya bacakan dulu ya. Mana? Roma di 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Itu apa pesan yang ada di situ? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim ya. Kemuliaan Tuhan berarti. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang ditebus ini kan bukan dosa Pak ya. Mereka mendapatkan penebusan. Artinya begini. Apa yang ditebus Pak? Manusia kan itu, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan. Berarti mereka yang ditebus ya. Berarti dosanya bukan yang ditebus di dalam Kristus Yesus. Berarti begini. Ya mereka itu apanya Pak? Ya kita lah, jiwa Pak. Jiwa. Nanti penjelasannya bisa didapat di dalam Lukas 9 ayat 55 dan 56 ya. Nah begini dia. Artinya begini, di dalam keyakinan umat Kristen, sehebat-hebatnya manusia ya tidak akan bisa selamat dari dari hukuman. Istilahnya sehebat-hebatnya manusia berbuat kebajikan tidak akan bisa membawa dia masuk surga. Kenapa? Karena apabila ditimbang pun manusia itu pasti lebih besar dosanya daripada amalnya. Itu pemahaman kami dalam kekristenan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan pertolongan Pak. Konsep di Kristen. Enggak, maksudnya ini kan penjelasannya Pak ya. Istilahnya beginilah ya. Manusia pasti sudah pernah jatuh ke dalam dosa. Itulah ya. Jadi dosa itu hanya bisa dihapus oleh Tuhan itu sendiri.
Bagaimana Tuhan itu menghapus dosa itu? Ya melalui pertobatan, gitu. Tetapi kalau manusia hanya mengandalkan perbuatannya saja, ya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya sebab otoritas memasukkan manusia itu ke dalam surga hanya Tuhan, dan manusia tidak akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu di dalam keimanan Kristen, maka Tuhan itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita, gitu. Karena manusia tidak akan bisa selamat oleh karena amal dan perbuatannya, gitu ya. Bapak anak Medan, ajaran para nabi itu tidak ada yang salah dari dulu mengajarkan tentang pertobatan, Pak. Bagaimana di kitab Yeskiel juga di situ begitu indah pesan tentang pertobatan dan selamat gitu. Dan seterusnya para nabi ajarannya. Ada aturan-aturan di dalam kitab Taurat. Nah, begitu juga Yesus datang, dia mengembalikan aturan itu dan dia mengajarkan kebaikan. Makanya tadi saya pertanyakan adalah karya penyaliban Yesus ini apa fungsinya dalam keimanan? Ternyata tidak ada kan? Tidak ada, bahwa tetap Yesus itu menghapus dosa dunia dengan mengajarkan pertobatan. Jadi penyaliban itu adalah hanya bagaimana justru adalah rencana jahat orang-orang, di antaranya ada peran iblis di sana dan juga ada Yudas, dan di situ hanya perkara kejahatan saja gitu kan, menyalib orang yang tidak bersalah, tidak ada kaitannya dengan keimanan Anda yang berhubungan dengan penebusan dosa kan gitu. Ini pemahaman Pak anak Medan kan yang ini. Nah, sekarang begini Pak, permasalahannya lagi, yang timbul banyak permasalahannya adalah bagaimana ketika dari dulu Tuhan itu mengutus para nabinya, memberikan wahyu kepadanya, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang Tuhan yang esa, lalu mengajarkan tentang pertobatan dan seterusnya, selalu ada yang membangkang. Begitu juga yang Anda yakini Tuhan yang turun sendiri ke bumi ini mengajarkan juga dengan pertobatan, malah Tuhannya yang dibunuh oleh manusia. Ini sama aja Anda sedang menghinakan Tuhan Anda kalau begitu. Dan pembunuhan Yesus ini adalah tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Ini padahal sudah saya jelaskan dari Pak Alis ya, bahwa kedatangan Yesus itu untuk meneguhkan semakin kuatnya iman kami itu, sehingga karena dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama itu ya, mempengaruhi iman Pak. Iman yang selama ini bertanya-tanya akhirnya terjawab. Ketika iman itu terjawab kan semakin terpenuhi itu ya. Berbicara tentang pertobatan itu sebenarnya ya kalau menurut saya bukan untuk kita masuk ke surga, bukan ya. Kenapa? Karena untuk kita masuk ke surga itu otoritas Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya baik, saya harus masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Nabi juga akan berkata, bukan karena amal perbuatanku makanya aku masuk surga nantinya, katanya. Bukan, tapi oleh karena kehendak yang maha kuasa. Jelas ya? Ini nanti bisa Bapak cari gitu. Jadi pertobatan itu sebenarnya adalah suatu tindakan untuk meninggalkan hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Ini sangat berguna bagi manusia. Kenapa? Karena dengan pertobatan itu loh, maka dunia ini akan, ketika orang meninggalkan hal-hal yang jahat, maka akan terbentuk suatu situasi dunia ini yang damai tenteram. Kan itu. Karena memang ya Tuhan menginginkan ya kan menempatkan manusia di dunia itu sebagai ya hidup dalam ketentraman, kedamaian. Tetapi keinginan-keinginan manusia inilah yang membuat manusia itu sehingga melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu kita untuk bertobat, meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Baik, baik. Dalam keyakinan Pak Ginting bahwa terjadinya penyaliban dan pembunuhan terhadap Yesus itu perkara hanya kejahatan saja yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada Yesus itu ya. Poinnya. Jadi tidak ada perkara hal penebusan dan lain sebagainya. Makanya saya tadi mempertanyakan, saya kembali kepada ayat yang tadi ditanyakan di Roma 3 itu, bahwa saya coba baca ulang ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di poinnya apa? Bapak bisa jelaskan lagi? Poinnya apa? Ya, Bapak bisa jelaskan di ayat ini nggak? Bagaimana juga dia Kristus Yesus telah diam.
Ya, Itu aja poinnya. Bapak Poin jelaskan dulu aja. Enggak. Ini berkaitan juga nggak dengan penyaliban, dengan pembunuhan Yesus? Bisa dikaitkan. Makanya poin yang mau Bapak sampaikan apa supaya nanti saya fokus menjawabnya. Waduh, saya baca ulang kalau gitu ya, biar Bapak juga bisa nangkap. Oke, saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang perlu Anda jelaskan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Oke, silakan di situ Bapak jelaskan dulu. Karena saya tidak boleh asumsi kitab Anda. Oke ya. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma ya, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus ya. Anugerahnya itu ya, Yesus itu ya. Makanya kalau kita baca nanti di dalam Yohanes 3:16, begitu besar Tuhan akan dunia sehingga mengaruniakan ya. Karunia itu kan istilahnya pemberian anugerah secara spiritual ya. Sedangkan anugerah itu adalah sesuatu yang sah, yang tidak layak kita terima gitu. Seharusnya kita tidak pantas menerima itu. Tapi karena si Tuhan itu maka kita diberi anugerah gitu ya. Jadi anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima bukan karena perbuatan kita, berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena pemberian cuma-cuma ya Pak ya. Nanti bisa Bapak baca kalau di dalam apa ya, pengertian anugerah itu apa, karunia itu apa gitu. Ya berarti tidak disuruh bertobat kalau gitu Pak, di sini Pak. Fokus di Roma ini. Pak begini Pak, kan sudah saya bilangkan ya, ada hal cuma-cuma yang diberikan penebusan ini kan dalam Kristus Yesus ya, sebelum ke darahnya nanti. Gini Pak ya, sebentar saya bilang, kan saya bilang gitu tadi dari awal ya, bahwa secara hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan di dalam konsep kekristenan tidak ada seorang pun yang bisa mampu ya untuk menyelamatkan dirinya oleh karena perbuatannya, perbuatan baiknya ya. Itu hitung-hitungan di dalam konsep kekristenan. Jadi sebaik apapun orang itu, menurut Kristen tidak akan mampu untuk membawa dia ke surga, ya toh? Tetapi dia masuk surga karena anugerah, pemberian Tuhan gitu. Kalau dia tidak diberikan itu, maka dia tidak akan bisa masuk, pasti akan masuk ke dalam neraka dia. Saya rasa mungkin bisa Bapak jelaskan nanti, setiap umat juga akan masuk ke dalam neraka, mendatangi neraka kan, tapi dari sana diselamatkan. Ini nggak usah kita bahas lah itu, tapi akan saya jelaskan seperti ini gitu ya. Wah, secara hitung-hitungan, buatan baik manusia tidak akan bisa membawa dia ke dalam surga. Oleh karena itu dia diberi anugerah dengan cuma-cuma, ya kan? Anugerah itu cuma-cuma karena nggak ada perbuatan manusia yang baik untuk mendapatkan anugerah itu sebenarnya, tapi diberikan cuma-cuma. Kalau berbicara tentang dalam darahnya, ini kita konteksnya pengorbanan, darah yang dicurahkan ya, pengorbanan. Makanya di dalam apa saya lupa ayatnya, inilah darah perjanjian ya, darah perjanjian. Artinya perjanjian itu di mana Yesus itu akan mati. Tetapi di dalam kematiannya itu dia menunjukkan belas kasihan yang begitu dahsyat. Hingga dia berkata, ampunilah mereka meskipun mereka tidak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Pak penjelasan yang bisa saya sampaikan ya untuk hal ini. Terima kasih.